Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat yang ke-16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Taala berfirman yang artinya, belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hati mereka dengan mengingat Allah, sekaligus kepada apa yang datang kepada mereka daripada kebenaran, dan jangan sampai mereka seperti orang-orang ahli kitab yang sebelum mereka, yang telah diberikan waktu yang panjang atas mereka, tetapi semakin bertambah keras hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berbuat fasik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara perkara yang mendatangkan kebahagiaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang hamba adalah pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar tentang siapa Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana perkara ini merupakan perkara atau salah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan pertanyakan kepada setiap manusia selepas kehidupan di dunianya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya melalui jalan sahabat Abdullah bin Azib, semoga Allah meridhoinya, diceritakan bahwasanya apabila seorang yang telah meninggal dunia telah masuk dalam kuburnya, maka akan datang kepadanya dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian ia akan mendudukkan jenazah itu dan menanyakan kepadanya tentang tiga perkara. Yang pertama adalah man rabbuk, siapa Tuhanmu? Yang kedua, wa ma dinuk, apa agamamu? Dan yang ketiga, wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketetapan hati, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keteguhan dalam lisannya, sehingga dia pun dengan lancar akan menjawab Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi seorang hamba yang fajir atau seorang hamba yang kafir, maka ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang ketiga perkara itu, maka dia mengatakan sami'tu nasa yaqulu faqultu aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, lalu kemudian aku pun ikut-ikutan mengatakannya, dan pada kesempatan itu dia tidak dapat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir yang diajukan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, hendaklah kita benar-benar dapat memahami ketiga perkara ini dengan sebenar-benarnya. Di antara perkara itu adalah pengenalan kita yang benar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ustaz Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazid dan juga Ustaz Adil bin Ali Asyiddi hafizahullah ta'ala, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pengenalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam bentuk tanya jawab. Nah, ini juga merupakan di antara ketinggian fikih kedua ulama itu yang membawakan
mendengar. Oleh karenanya pakar pendidikan itu banyak memberikan nasihat kepada para pengajar, kepada para guru, bahwasanya rohnya pendidikan itu adalah pada pertanyaan dan penugasan yang tepat. Ketika Anda dapat memberikan pertanyaan dan penugasan yang tepat kepada murid-murid Anda, maka di sanalah dia akan belajar sesuatu yang baru. Pertama-tama ditanyakan di sini, man huwa Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapakah nabi kami, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, huwa Muhammad bin Abdullah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim berasal dari suku Quraisy, wa Quraisyun min al-Arab, dan suku Quraisy berasal dari bangsa Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, dan bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Pada mereka semuanya salawat dan salam yang sempurna. Di sini ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimahullah menulis menjelaskan kepada kita bahwasanya nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim merupakan keturunan dari suku Quraisy, dan Quraisy merupakan suku dari bangsa Arab. Nah, ini juga merupakan kehendaknya, ketetapannya Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala ketika memilih rasulnya dari bangsa Arab, dan kita tidak bisa mengkritisi ataupun memprotesnya. Kenapa sih kok nabinya orang Arab? Kenapa nggak orang Batu aja? Nah, ini merupakan apa? Ketetapan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat kita memprotesnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-23, la yus'alu 'amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi kita manusia yang ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Tetapi juga kita perlu sama-sama ingat secara garis besar seluruh manusia itu apapun suku dan bangsanya itu tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan derajat mereka di hadapan Allah adalah kadar ketakwaannya. Dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la fasra baina arabiyyin wa a'jamiyyin kulluhum min adam wa adam min turab. Tidak ada kebanggaan antara bangsa Arab dengan bangsa yang non-Arab. Setiap kalian adalah dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, wa fi riwayatin wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya Allah tiada melihat kepada bentuk rupa fisik kalian, dan juga kepada bentuk tubuh kalian, dan juga kepada harta benda kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain juga berpesan kepada anaknya sendiri, kepada Nabi Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan, ya Fatimah, salini mimma dimashiti fa inni la ahdi min Allah syai'an. Wahai Fatimah, minta sekarang harta benda dari
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab itu merupakan kehendaknya Allah, tetapi secara garis besar seluruh manusia apapun suku dan bangsanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma huwa dalilu nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Mana dalilnya tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sebagai orang Islam meyakini, mengakui bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah. Nah, mana buktinya? Mana dalilnya? Mana penegasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang perkara tersebut? Dijawab, dalilnya qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah tabaraka wa taala berfirman, artinya Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang bersikap tegas kepada orang-orang yang kafir dan berlemah lembut serta kasih sayang di antara mereka. Nah, inilah dalil akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pula dalil yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan di akhir surah At-Taubah, tepatnya pada ayat 128, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri. Telah seberat olehnya penderitaan kalian, sangat mengharapkan, sangat menginginkan keimanan kalian, dan beliau adalah seorang yang penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Fa'atallahu bidzalika 'ala alladziina kadzdzabuhu wa ankaru risalatahu. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mementahkan, menolak dengan ayat ini orang-orang yang mendustakan beliau dan mengingkari risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'tahu Allah min al-mu'jizat allati a'tamaha al-Qur'an. Dan orang-orang yang mendustakan perkara-perkara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Qur'an. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Sekarang jelaskan apa makna persaksian, apa makna syahadat sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Apa maknanya? Apa makna di balik persaksian kita bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah? Dijawab, maknaha al-imanu wa tasdiqu al-jazim bi anna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimiyyah al-Qurashiyyah al-Adnaniyyah Abdullah wa rasuluhu ila al-thaqalain al-jinnu wal-insu. Maknanya adalah mengimani dan membenarkan dengan sebenar-benarnya
didustakan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk membawa risalahnya, untuk disampaikan wahyu kepadanya, maka beliau tidak boleh didustakan. Wa abdu la yu'bad, sekaligus pada saat yang sama beliau tidak boleh disembah karena beliau juga manusia. Beliau juga merupakan seorang hamba. Berlaku kepada beliau perkara-perkara kemanusiaan yang lazim terjadi pada manusia yang lainnya. Ya, beliau juga butuh makan, beliau juga butuh minum, beliau juga menikah, beliau juga terluka berdarah kalau dilukai. Bahkan ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 Hijriah pada bulan Syawal itu, Nabi Muhammad SAW sempat terluka dengan luka yang sangat dalam dan parah. Ketika itu beliau kena sabet pedang di baju besinya, di bagian pipinya. Kemudian ada pecahan baju besi itu yang masuk ke kelopak mata beliau. Selama sebulan beliau merasakan sakitnya dan dicabut 2 keping besi dari kelopak mata beliau oleh sahabat Abu Ubaidah Amir radhiyallahu anhu, dicabut dengan gigi. Cabut satu, ketika cabut itu gigi yang depan ini tanggal. Lalu cabut satu lagi, gigi depan juga tanggal lagi. Tapi kata sahabat yang lain, demi Allah, wahai kau lebih takkan daripada sebelumnya. Ya. Di antara mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga beliau tidak boleh disembah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala kita kaji lebih dalam, apa sih bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW? Bedanya hanya satu. Apa bedanya? Beliau dapat wahyu, kita nggak dapat wahyu, itu saja bedanya. Beliau mendapatkan risalah dari Allah, sedangkan kita tidak mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau merupakan seorang nabi yang harus ditaati dan diikuti. Ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaannya adalah ma hiya syartu syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa syarat-syarat daripada syahadat persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Yaitu apa konsekuensinya? Apa konsekuensi dibalik ucapan syahadat Muhammadur Rasulullah? Nah, di sini para ulama menjelaskan syurutuha arba'ah. Ada 4 syarat, ada 4 konsekuensi dibalik pengikraran seorang hamba bahwasanya beliau adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ta'atuhu fi ma amar. Kita mentaatinya dalam segala yang diperintahkannya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya secara aplikatif adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mentaati perintah-perintahnya dan kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan inilah as-siratal mustaqim. Inilah siratal mustaqim yang senantiasa kita minta dalam salat kita. Setiap salat kita senantiasa memohon kepada Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dijelaskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat atas mereka. Pertanyaan lagi, siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang lainnya dalam Al-Qur'an surat
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan golongan manusia yang mendapatkan nikmat atas mereka daripada golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Sehingga ma'asyiral muslimin yang salat maghrib rahimakumullah, manakala kita minta ditunjukkan pada Allah siratal mustaqim, artinya apa? Kita minta nanti dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Bagaimana caranya? Dengan taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua daripada persaksian Muhammadur Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan segala perkara yang disampaikan, yang dikabarkan kepada kita. Beliau merupakan seorang nabi yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala perkataannya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ambil sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah dia Muhammad berbicara dari dorongan hawa nafsunya, melainkan adalah dari wahyu yang disampaikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu ma nahaa 'anhu wa zajar, menjauhi segala perkara yang dicegah dan dilarangnya. Ya, kita menjauhi segala perkara yang dicegah dan dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakinlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya segala perkara yang beliau larang, segala perkara yang beliau cegah merupakan perkara keburukan yang membawa kepada keburukan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan lingkungan kita. Sebaliknya, perkara yang beliau perintahkan merupakan perkara kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk lingkungan kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah, dan segala yang dicegahnya maka tinggalkanlah. Kemudian yang keempat, di antara syarat atau konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah adalah alla yu'badallahu illa bima syara'allahu wa bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hendaklah kita menyembah pada Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan. Jadi ibadah kita itu akan bernilai, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala manakala di sana terpenuhi dua syarat pokok yang paling prinsip, yaitu ikhlas dikerjakan karena Allah, dan yang kedua mengikuti contohnya, mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati
kesukaan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Para ulama menjelaskan yaitu amalan yang sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Sehingga syarat dikabulkannya amalan kita adalah ikhlas dikerjakan, dan yang kedua mengikuti contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan amal terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga mengatakan dalam kitabnya bahwasanya tidaklah ada satu amalan melainkan dihadapkan kepadanya dua pertanyaan, yaitu mengapa dan bagaimana. Yang pertama, mengapa? Apa yang mendorongmu mengerjakan ibadah ini? Ikhlaskah kau mengerjakannya karena Allah, ataukah ada tendensi-tendensinya yang lainnya? Yang kedua, bagaimana? Bagaimana kau mengerjakan ibadah ini? Apakah kau kerjakan sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Rasulullah ataukah tidak? Nah ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimahullah, beberapa perkara yang berkaitan dengan syarat atau konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita masuk pertanyaan berikutnya, udhkur syai'an min makanati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fadailihi. Sekarang coba sebutkan beberapa perkara yang menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaannya. Dijawab, huwa sallallahu alaihi wasallam khatamul rusuli wa afdaluhum 'ala al-itlaq. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul, sekaligus merupakan nabi yang paling mulia di antara mereka secara mutlak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bukankah Muhammad itu bapaknya salah seorang laki-laki di antara kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pertama-tama kepada kita, Muhammad itu bukanlah bapaknya seorang laki-laki di antara kalian. Jadi memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anak laki-lakinya meninggal semua ketika masih kecil. Jadi beliau menikahi 11 istri, hanya punya anak dari satu istri saja, yaitu ibunda Khadijah. Ada anak yang lainnya dari Maria dan Khadijah yang masih diperselisihkan apakah dia merupakan istri ataukah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi punya anak dari Khadijah saja itu 6. 4 laki-laki, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang laki-laki namanya Abdul Qasim dan Abdullah. Yang perempuan ada 4, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab dan Fatimah. Nah, anak laki-laki beliau ini meninggal semuanya ketika beliau masih kecil. Ketika mereka masih kecil, meninggal semuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sangat indah mengatakan,
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku adalah tuannya, aku adalah penghulunya anak Adam pada hari kiamat. Nah, ini merupakan keistimewaan, kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya pula maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan didahulukan dalam proses hisab dan penghitungan amalnya. Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Nahnul akhirun dan awwalun yaumil qiyamah." Kami ini adalah umat yang terakhir, umat belakangan. Tetapi pada hari kiamat kita semua akan didahulukan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pintu surga akan dibuka pertama kali oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ketika itu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi pintu surga dan meminta agar dibuka pintu surga. Maka beliau mendatangi surga dan meminta kepada malaikat penjaga pintu surga agar dibukakan. Malaikat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man anta? Kamu ini siapa? Kau minta dibukakan pintu surga?" Maka dia mengatakan, "Ana Muhammad, akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kata malaikat itu, "Bika umirtu an aftah ahadin qabla." Kepadamu aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga melainkan setelah Anda. Jadi beliaulah yang pertama kali membuka pintu surga dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan keistimewaan dan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan juga umatnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min walad Isma'il, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari keturunan Isma'il dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Quraisy dari Bani Hashim dan memilihku dari Bani Hashim. Ushtuhira an-nabiyyu qabla al-bi'tsah bis-sidqi wal-amanah. Telah masyhur, telah ma'ruf, telah terkenal akan perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dengan kejujuran dan keamanannya. Wa kana yu'rafu bainahum bil amin, sehingga beliau pun dikenal di antara mereka sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya. Wa fadailuhu sallallahu alaihi wasallam min al-kathrah bi makanin, dan juga disebutkan beberapa keutamaan yang sangat banyak tentang diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang dikenal dengan orang yang berakhlakul karimah, dengan seorang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka hendaklah kita senantiasa berupaya untuk dapat menghidupkan, untuk dapat menghias diri kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlak-akhlak yang mulia, kejujuran, sifat amanah, rasa malu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang rendah, hina dan tidak pantas. Kemudian kita mengucapkan salam kepada orang lain. Kita menghormati orang yang lebih tua, kita menyayangi orang yang lebih
muda, kita berbakti kepada kedua orang tua, kita menyambung tali silaturahim. Ini semuanya merupakan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seorang hamba akan mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi wasatin fi rawadil jannah liman taraka al-bira wa in kana sadiqan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasana khuluquhu." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, aku menjamin dengan sebuah tempat di pelataran surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan aku menjamin dengan sebuah tempat di pertengahan surga bagi siapa saja yang meninggalkan perkataan dusta meskipun dalam keadaan bercanda atau bergurau. Dan aku menjamin dengan sebuah tempat di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang dapat membaguskan akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimahullah, kita perlu sama-sama ingat bahwasanya negeri ini, Indonesia ini, bukan kekurangan orang yang pintar, bukan kekurangan orang lulusan S1 sampai S3, tapi kekurangan orang-orang yang berakhlak. Maka mari sama-sama kita dapat menghias diri kita yang pertama dengan akhlakul karimah, kemudian kita berusaha mengajarkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita tentang akhlak yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini tentang beberapa keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha al-iman bihi wa mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'uhu syartun fi husulil iman. Bahwasanya mengimani beliau dan mencintai beliau dan mengikuti risalah beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat untuk mendapatkan keimanan yang benar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat yang ke-31, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-A'raf ayat 156 sampai dengan 157, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yuqinun alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka pasti aku akan tuliskan rahmatku kepada orang-orang yang bertakwa dan mereka membayar zakat, dan orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu mereka yang orang-orang yang mengikuti Rasul seorang Nabi yang ummi, yang tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmatnya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mereka membayar zakat, yang
Allah, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, seorang nabi yang ummi, nabi yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Nah, ini juga merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang tidak dapat membaca dan menulis. Yang di sana ada hikmah yang dalam. Apa hikmahnya? Yaitu hikmahnya adalah Allah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW tidak dapat membaca dan menulis adalah agar orang yang kafir tidak punya celah untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran buatannya Muhammad. Mereka tidak punya celah, mereka tidak punya alasan mengatakan hal seperti itu. Seandainya saja kalau kita berandai-andai Rasulullah SAW itu dapat membaca dan menulis, maka mereka punya celah mengatakan bahwa itu Quran itu bikinannya Muhammad saja, bukan turun dari sisi Allah. Tapi ada hikmah yang dalam di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad SAW itu tidak dapat membaca dan menulis agar orang yang kafir tidak punya celah mengatakan Al-Quran itu buatannya Muhammad. Maka benar-benar adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita umatnya diperintahkan untuk belajar membaca dan menulis. Sehingga sangat keliru kalau orang mengatakan bisa tetap yang kanjeng Nabi nggak usah sekolah, biar nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, ini merupakan kekeliruan karena Nabi Muhammad SAW dalam sirah dijelaskan ketika perang Badar itu beliau mengambil keputusan dari para tawan perang Badar dengan mengajarkan kepada kaum muslimin di Madinah membaca dan menulis. Ini merupakan isyarat agar kaum muslimin itu pandai dapat membaca dan juga bisa menulis. Ya, itulah mungkin ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahullah, beberapa hal yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan pengenalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin benar-benar mengenal beliau dan mencintai beliau dengan